Kembali lagi dalam renungan hidup dalam iman. Dan topik renung kita pada hari ini yaitu dalam Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, semua orang pasti mengalami kesulitan, semua orang pasti mengalami kesusahan, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Tapi orang Kristen punya cara unik yang sungguh berbeda di dalam menyelesaikan kesulitan atau menghadapi kesulitan yang dihadapi. Seperti ada orang Kristen yang mengalami kesusahan atau kesulitan dan boleh kunjung membaik, tetapi ada orang-orang Kristen yang mengalami kesusahan atau kesulitan dan itu tak kunjung membaik bahkan sampai pada akhir hidupnya. Tapi di situ kita bisa mendapati orang ini masih bersukacita, masih berbagi pengharapan, berbagi kasih kepada orang-orang sekitar, menguatkan orang lain, dan orang lain pun boleh bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita saat ini untuk menghadapi kesulitan yang akan kita hadapi besok, atau minggu depan, atau tahun depan? Bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk semua yang akan terjadi di bulan-bulan yang akan mendatang atau tahun-tahun yang akan mendatang, Bapak Ibu. Dan Yohanes 1:16 ini, Bapak Ibu, adalah solusi untuk semua masalah atau kesulitan yang kita hadapi. Dan teks ini mau bilang kalau jawaban dari setiap kesulitan atau kesusahan yang kita hadapi yaitu hanya di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus Yesus kita boleh menemukan jawaban atau solusi terbaik dari setiap kesulitan atau kesusahan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Tapi ada yang bilang begini, saya butuh uang, Pak, saya butuh pekerjaan. Bagaimana Yesus memberi saya uang? Bagaimana Yesus memberi saya pekerjaan? Yang saya butuhkan itu uang. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu, yang tidak bisa kita hindari, apa yang kamu cari dari uang? Apa yang kamu butuhkan di balik dari uang itu? Apa yang kamu mau beli dengan uang? Dan di mana yang kamu butuhkan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diberi oleh uang? Apakah uang bisa membeli sahabat? Apakah uang bisa membeli keluarga? Apakah uang bisa membeli damai sejahtera? Apakah uang bisa membeli shalom? Bukankah itu hanya bisa diberi oleh Tuhan? Hanya bisa diberi oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Dan kita akan mengetahui lebih dalam lagi sebenarnya apa yang saya butuhkan sebenarnya yang tidak bisa diberi oleh uang atau manusia atau dunia ini, Bapak Ibu. Dan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa manusia sebenarnya membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus Kristus yang bisa menolongnya untuk menemukan apa yang sebenarnya ia cari, ia butuhkan selama ini. Dan pencarian manusia sebenarnya akan berakhir pada Yesus Kristus, sebab di dalam Kristus Yesus kita boleh mengalami kepuasan, mengalami kedamaian, mengalami sukacita yang sebenarnya itu kita bisa terima dalam Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Dan pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu, apa yang paling berharga selama ini yang kita terima dari Tuhan? Apa yang paling berharga bagi kita saat ini? Apakah itu uang? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu pendidikan? Semuanya itu penting, tetapi Bapak Ibu, pemberian yang paling berharga yang Allah berikan bagi kita yaitu pribadi Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus, bukankah itu merupakan harta yang paling berharga atau sesuatu yang sangat berharga yang kita terima dari Tuhan, dari Allah sendiri? Dan itu menjadi kepuasan kita manusia. Dan kita boleh menemukan banyak jawaban di dalam Kristus Yesus. Dan itu kita boleh melihat bahwa Allah sebenarnya sudah menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita
atau Allah sudah memberi kita solusi dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan itu sudah dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana cara kita boleh menemukannya? Yaitu kita tinggal dalam Kristus. Kembali kepada firman Tuhan, melihat di mana Tuhan berbicara banyak dalam teks Alkitab, dan bagaimana kita boleh menemukan banyak rahasia Allah di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam bagian ini kita boleh melihat sebenarnya jawaban dari setiap kesulitan kita, yaitu tinggal dalam Kristus, berdiamlah dalam Kristus. Dan ini merupakan titik awal yang baik, adalah posisi awal yang baik di dalam kita melangkah mengikuti Yesus Kristus. Jangan sampai kita berada di titik yang tidak tepat dan kita boleh mengalami kepincangan dalam mengikuti Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk kita boleh kembali kepada Tuhan, berdiam dalam Tuhan. Maka itu tetaplah dalam Kristus, tetap tinggal dalam Kristus, dan boleh di dalam mengikuti Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom.